Ratu paling misterius dalam sejarah disebutkan dalam Al-Quran, Balqis. Ia adalah istri Nabi Sulaiman. Balqis memerintah sebuah kerajaan yang membentang dari Arab Selatan hingga Afrika. Ada hal-hal yang luar biasa dan sulit dipercaya tentang dirinya yang perlu Anda ketahui. Beberapa orang mengklaim bahwa ia adalah setengah manusia dan setengah jin. Apakah mungkin Nabi Sulaiman yang memiliki kendali atas bangsa jin dan menjadikan mereka bekerja untuknya benar-benar menikahi seorang jin? Apa kata Al-Quran dan tafsir-tafsir Islam mengenai hal ini? Namun, kisah ini tidak dimulai dengan seorang ratu. Ia bermula dari seekor burung kecil bernama Hudhud. Hudhud mampu memahami manusia dan membawa kabar-kabar aneh dari tempat yang jauh. Burung kecil ini membantu seorang ratu yang dulunya menyembah matahari untuk memeluk Islam dan bahkan mengubah jalannya sejarah. Dalam video ini, kita akan menggali kisah Ratu Balqis dan Nabi Sulaiman berdasarkan Al-Quran dan tafsir para ulama, menelusuri fakta, dan membedakan antara legenda dan kebenaran. Jangan lupa untuk subscribe channel kami agar tidak ketinggalan video menarik seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kami ceritakan kepadamu, wahai Muhammad, kisah terbaik melalui wahyu Al-Quran ini kepadamu. Padahal, sebelumnya kamu termasuk orang-orang yang belum mengetahui. Surah Yusuf ayat 3. Pasukan telah berkumpul dan sedang menunggu inspeksi dari pemimpin mereka, Nabi Sulaiman. Ini adalah salah satu pasukan paling menarik dalam sejarah. Pasukan ini terdiri dari manusia, jin, burung, dan hewan-hewan lainnya. Bahkan angin pun digunakan untuk membawa Nabi Sulaiman kemanapun ia ingin pergi. Pasukan manusia terdiri dari prajurit berjalan kaki dan pasukan berkuda. Prajurit jin tidak terlihat oleh mata manusia. Yang membuat pasukan ini begitu menakutkan adalah karena musuh tidak bisa melihat sebagian besar anggotanya. Beberapa burung dan hewan juga bergabung dalam pasukan Nabi Sulaiman. Pasukan burung terdiri dari banyak elang dan falcon. Burung Hudhud bertugas sebagai intelijen. Tugas seekor Hudhud adalah terbang jauh, memata-matai musuh, mengamati dan mempelajari segala sesuatu tentang mereka, lalu kembali untuk melaporkan apa yang telah ia lihat. Hudhud memiliki peran yang sangat sensitif dan penting dalam pasukan. Saat pasukan telah berkumpul, banyak hewan menyadari bahwa Hudhud tidak ada di tempat. Mereka saling berbisik satu sama lain. Komandan akan segera datang dan menyadari bahwa Hudhud tidak hadir. Ketika Nabi Sulaiman akhirnya mendekati pasukan, bisikan itu semakin keras, dan saat ia tiba, ia langsung menyadari bahwa Hudhud tidak ada. Hudhud sebenarnya sedang berada di negeri Ratu Saba. Burung kecil ini merasakan ada kabar penting yang harus diikuti. Ia mendarat di puncak pohon tinggi di atas kota itu. Dari sana, jalan-jalan, rumah-rumah, istana, dan gerbang terlihat jelas. Suasana berbeda dari biasanya. Penduduk kota tampak berkumpul untuk sebuah upacara. Hudhud bertanya kepada seekor Hudhud lain yang tinggal di kota itu, "Wahai Hudhud yang cantik, bisakah kau memberitahuku apa yang sedang terjadi di sini?" Burung itu menjawab, "Mereka akan menghadap Ratu Saba untuk sebuah upacara, di mana semua akan bersujud kepada matahari." Keyakinan Hudhud sebagai burung mata-mata Nabi Sulaiman semakin kuat. Ia mengamati para penjaga, panglima, dan pasukan yang hadir. Kemudian Ratu Saba muncul di atas singgasananya. Turun dari singgasana, ia memimpin rakyatnya dengan mengangkat tangan dan bersujud kepada matahari. Seluruh rakyat ikut bersujud bersamanya. Hudhud mencermati seluruh pemandangan itu sambil membayangkan bagaimana reaksi Nabi Sulaiman setelah mendengar kabar ini. Tanpa membuang waktu, ia segera terbang kembali. Setelah berhari-hari dalam perjalanan yang melelahkan,
Akhirnya ia tiba di tempat pasukan berkumpul. Begitu tiba, semua burung mengerumuninya dengan marah. Seekor burung pipit kecil menjadi yang pertama berbicara. "Kemana saja kau? Pemimpin kita Sulaiman mencarimu. Kami harap kau punya alasan yang sangat kuat atas kepergianmu yang tiba-tiba." Hudhud semakin diliputi kekhawatiran. Dengan gemetar, ia terbang menuju tenda Nabi Sulaiman yang tengah menyantap makan malam. Hudhud duduk diam di tepi meja, menjaga jarak dari tangan sang nabi. Kepala tertunduk, suara pelan mengucapkan salam, dan dengan rendah hati, ia mengangkat pandangan, namun hanya sampai tangan dan dada Nabi Sulaiman. Rasa malu menghalanginya untuk menatap wajah sang nabi secara langsung. Fokusnya tertuju pada tangan Nabi Sulaiman, dan ia tahu betul bahwa yang terbaik adalah menjadi yang pertama berbicara. Dengan penuh kejujuran, Hudhud menyampaikan, "Tuanku, aku membawa kabar penting tentang suatu kaum yang belum engkau ketahui. Di negeri jauh sana, seorang perempuan memerintah atas rakyat Sabah. Dia duduk di atas singgasana megah, memiliki segala yang manusia dambakan. Namun, aku menyaksikan dia dan rakyatnya bersujud kepada matahari, bukan kepada Allah. Setan telah membuat perbuatan mereka tampak indah di mata mereka." Kata-kata itu syarat makna. Hudhud menunjukkan alasan nyata di balik keterlambatannya, sebuah misi yang tak bisa ditunda. Nabi Sulaiman menjawab, "Tentu kita harus memastikan kebenaran kabarmu. Aku akan menulis surat untuk mereka. Kau akan membawanya dan menunggu bagaimana respons yang diberikan." Hudhud menerima surat yang sudah disegel dan segera terbang cepat menuju negeri Sabah.